Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo pemirsa, halo anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Tetap semangat untuk belajar mandiri. Oke? Kali ini Pak Yoyo akan membahas kelanjutan dari video yang lalu. Masih ingat video yang lalu sudah dibahas menentukan syarat dua bangun datar yang sebangun sama membuktikan bahwa dua bangun datar itu sebangun. Anak-anak sudah mengerjakan asusun formatif 1.2 yang sudah rapi sesuai dengan kesepakatan, silahkan dikumpulkan. Oke, hari ini Pak Yoyo akan membahas cara menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Simak baik-baik ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari pembelajaran mandiri ini, setelah siswa menonton video ini, harapannya siswa dapat menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun datar sebangun. Insya Allah ada 4 contoh soal. Simak baik-baik ya. Yuk perhatikan. Apa untuk menyelesaikan soal seperti itu? Ingat, jika dua bangun datar itu sudah diketahui sebangun, maka berlaku dua hal. 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, modal itu kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal seperti ini. Amati contoh soal 1.5. Ini di buku pendamping juga sudah ada. Buku pendamping matematika SMP kelas 9 terbitan MGMP Kabupaten Brebes, halaman 12. Simak baik-baik ya. Perhatikan gambar di samping. Segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun. Tentukan perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, untuk jawab itu kita amati mana sisi yang bersesuaian. Oh, AB bersesuaian dengan DE. Nah, apalagi? Oh, ditulis dulu perbandingannya apa tuh? Ayo. AB banding DE, angkanya langsung 12 banding 6. Disederhanakan kalau bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 6. 12 dibagi 6 2. 6 dibagi 6 1. Kita amati sisi yang kedua. BC bersesuaian dengan EF. Maka perbandingannya BC banding EF sama dengan 8 banding 4. Kemudian disederhanakan, sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 2. 4 dibagi 4 1. Nah, kita amati sisi yang berikutnya. AC bersesuaian dengan DE ini. AC bersesuaian dengan DE. Maka perbandingannya AC banding DE, DF ya, bukan DE, DF 10 banding 5. 10 ini panjang AC dibaca CA ya boleh, DF baca FD ya boleh. 10 banding 5. Sederhanakan hasilnya 2 banding 1. Ternyata perbandingannya adalah 2 banding 1. Simak baik-baik sisi yang bersesuaian penentunya. Yuk kita lanjutkan contoh kedua. Amati contoh 1.6. Nah, perhatikan gambar di samping. Bangun ABCD dan bangun EFGH sebangun. Tentukan panjang DC dan juga panjang EH. Nah, untuk menjawab ini, simak, itu ada kata sebangun. Berarti perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Lah, modal itu kita gunakan untuk menjawab. Mencari panjang DC. Nah, DC itu di mana? Oh, di sini. Ini DC. Bersesuaian dengan apa? Nah, ini, oh ini. Nah, bersesuaian dengan HG atau 9. Nah, tulis saja langsung. Berarti DC per 9 sama dengan 4 per 6. Dari mana 4 ini perbandingan ini? Nah, 4 sisi yang lain AB banding EF. Nah, ini. Setelah dapat perbandingan sisi yang bersesuaian, diadakan proses berikutnya apa? Mencari DC.
DC sama dengan perkalian silang. 9-nya kali 4. DC sama dengan 9 kali 4, 36 dibagi 6. Hasilnya 6. Jadi panjang DC adalah 6. Nah, gimana untuk mencari EH? Simak baik-baik ya. EH, nah di sisi sini bersesuaian dengan mana? Good, AD di sini. Kemudian, nah ini 6/4, bukan 4/6. Kenapa? Karena EH di atas, maka 6 harus di atas. EH di atas, 6 harus di atas. Komponen segi 4 yang kanan ini yang lebih besar di atas, maka yang lainnya di atas. Yang ini di bawah. Oke? Jangan kebalik. Nanti kalau seperti ini kebalik. Ini tadi kan DC-nya di atas, maka 4-nya di atas. Oke? Kita selesaikan. EH dibanding 5 kan sama dengan 6/4. Sisi yang bersesuaian sama. Mencari EH, nah, perkalian silang. Berarti EH sama dengan 5 kali 6, 30 bagi 4. Hasilnya 7,5. Simpulkan. Alhamdulillah. 2 contoh sudah berlalu. Simak baik-baik, catat yang rapi ya. Terus kerjakan pada buku pendamping halaman 12. Kita lanjut soal nomor 1.7. Panjang gambar di samping. Jika persegi panjang luar dan persegi panjang dalam pada gambar di samping sebangun, hitunglah panjang persegi panjang bagian dalam X di situ. Jawab. Ada kata sebangun? Ada. Maka perbandingan sisinya mencari X berarti X banding 60, panjang banding panjang. Lebarnya 30, bagian dalam banding yang bagian luar 40. Tulis persamaannya. X banding 60 sama dengan 30 banding 40. Nah, satuannya udah sama. Oh, nggak perlu tulis, langsung aja. Oke, berarti mencari X perkalian silang. 60 kalikan 30, 180 dibagi 40. Berapa ayo? 45. Simpulkan. Jadi panjang persegi panjang bagian dalam adalah 45. Ayo simak baik-baik. Ini alhamdulillah sudah ada sketsanya, sehingga mudah. Sudah ada gambarnya ini. Ini kalau nggak ada gambarnya ya kamu harus membuat sketsa gambar. Ya, kita lanjutkan contoh berikutnya. Iya, sebuah gudang dibuat denah dengan panjang 40 cm dan lebarnya 32 cm. Ini denah, gudang dibuat denah. Kemudian panjang gudang sebenarnya 60 meter. Tentukan lebar gudang sebenarnya. Nah, ini tantangannya. Sudah mulai abstrak, nggak ada gambar sih. Kamu harus bisa memperkirakan buat sketsa. Akan lebih jelas. Yang sudah terampil ya udah gampang. Panjang banding panjang, lebar banding lebar. Oke, kita buat sketsa dulu. Gudangnya mana? Denah dulu. Denah gudang tadi diketahui panjangnya 40, lebarnya 30. Terus, nah, gudang sebenarnya panjangnya 30 meter. Oh, ini awas, ini satuannya nggak sama. Berarti ditulis saja nanti. Terus, lebarnya ditanyakan X. Nah, denah dan gudang itu sebangun. Masa membuat denah mencang-mencang nggak sebangunnya nggak bisa. Harus sebangun. Denah dan aslinya harus sebangun. Maka berlaku sisi yang bersesuaian sama panjang atau sebanding. Nah, gimana mencari X? Yuk, X berposisi sebagai lebar. Berarti X bandingnya goods 32 di sini. Terus 30 bandingnya 40. Ditulis. Nah, setelah itu diselesaikan. Gimana caranya? Nah, ini 32 ini kalikan 30. X sama dengan 32 cm kali 30 meter dibagi 40 cm. Nah, cm-nya coret, hilang kan? Berarti satuan akhir meter. Nah, 32 kali 3 760 bagi 40. Hasilnya 24 meter. Jadi panjang gudang sebenarnya adalah 24 meter. Coba, sudah cukup jelas. Harus dibuat sketsa dulu. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Kerjakan buku pendamping asesmen 1.